Haleluya Yesus. Haleluya. Shalom saudara, shalom, shalom. Senang sekali bisa berjumpa lagi meskipun kami menjumpai melalui tayangan ini bersama kami dari channel Fibi Spirit. Apa kabarnya? Kami terus berdoa dan berharap supaya kita semuanya tetap terus dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan semangat. Terutama apa? Semangatnya semangat apa? Semangat memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Setuju? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini timing yang pas. Kita dipertemukan lagi oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Di akhir zaman ini, mari semakin kita mendekatkan diri dan banyak belajar firman-Nya supaya kita semakin kuat dan tetap terus semangat. Oke? Mari buka Alkitab saudara. Sudah, siapkan hati dan diri kita mau terima berkat Tuhan. Matius pasal 18, buka dari Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Ya, demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema pembelajaran kita kali ini judulnya sepakat. Ya. Mari kita sepakat, mari kita jadi sepakat. Ya, kelihatannya sederhana, kelihatannya simple banget, tapi bobotnya luar biasa. Maknanya, nilai rohaninya, pembelajarannya sungguh-sungguh luar biasa. Mari ikuti bersama-sama dengan saya. Mari kita telusuri lebih jauh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali di dalam kehidupan ini kan memang ada perdebatan, ada perbedaan gitu kan. Ya, ada friksi-friksi, ada hal-hal yang membuat kita jadi berbeda, membuat kita jadi satu dan lain tidak baik dan sebagainya. Oke. Ya. Tapi kali ini saya mau mengajak kita belajar tentang sepakat. Ya, firman Tuhan bilang, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa. Kira-kira pengertiannya gini gampangnya. Kalau kita sepakat, berdua aja, ada 2 orang sepakat, kita sepakat minta uang, Tuhan kabulkan. Kalau kita berdua sepakat, ya ada 2 orang sepakat, kita minta mobil, Tuhan kabulkan. Kira-kira begitu, pengertian umum aja ya, pengertian yang mudahnya, saudara. Oke, bisa dipahami maksud saya. Nah, artinya bahwa esensi dari kata sepakat itu, saudara, luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa luar biasa? Mari kita telusuri. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris atau King James Version, dibilang begini, saudara. Again I say unto you, that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Artinya begini saudara, kalau ada yang betul-betul setuju, sepakat, agree. Ya, seia. Kata agree itu bisa artinya setuju, sepakat, seia. Saudara. Nah, apapun juga yang kita minta akan dikabulkan oleh Tuhan. Persoalannya, kita sudah sepakat nggak sama orang lain? Kita sudah sepakat nggak sama pasangan kita? Kita sudah sepakat belum sama anak-anak? Kita sudah sepakat belum sama teman-teman? Kita sudah sepakat nggak sesama pelayan-pelayan Tuhan? Itu yang seringkali makanya kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Mungkin saudara dengan saya kita sudah sering berdoa. Mungkin saudara dengan saya kita sudah rajin ke gereja, rajin melayani. Loh, tapi kok Tuhan nggak jawab-jawab? Kok Tuhan tidak kabul-kabulkan? Kok Tuhan tidak berikan kebutuhan uang sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya? Persoalannya sudah sepakat nggak? Sudah seia nggak? Sekali lagi, kelihatannya simple, kelihatannya sepele, tapi maknanya mendalam. Mari kita telusuri. Nomor 1, poin yang pertama, Matius 18 ayat 19-20. Di sana dikatakan, kalau ada 2 orang ini sepakat, maka apapun akan diberikan oleh Tuhan. Sepakat itu artinya dalam hal ini setuju, seia, sekata, saling menerima. Dalam hal apa? Dalam hal teguran, didikan. Itu sepakatnya, terutama dalam hal itu. Beberapa waktu yang lalu, saudara mungkin sudah menonton atau sudah memperhatikan video tayangan pembelajaran kita tentang didikan itu berkat.
Didikan itu berkat. Kalau saudara belum menonton atau belum menyimak, silakan lihat kembali, saudara. Pentingnya didikan, bahwa didikan itu berkat, saudara. Nah, seringkali kan kita terjadi perbedaan. Seringkali kan kita terjadi beda pemikiran, beda bahasa, beda apapun, ya, beda asumsi, beda pendapat dan sebagainya. Seringkali kita berbeda, ya. Namanya manusia pasti berbeda, otaknya berbeda, pikirannya berbeda. Nah, tetapi seringkali kan kemudian kita berdiskusi, kemudian kita mendapat teguran, kemudian kita mendapat didikan, kemudian kita mendapat pemberitahuan yang benarnya gimana. Nah, kalau kita terima dengan itu, dengan setuju, dengan seia, dengan sepakat, itulah artinya sepakat. Jadi sepakat dalam hal ini adalah waktu kita menerima didikan itu, oh iya kita sepakat. Ya. Waktu ada orang memperingatkan kita, waktu ada orang mengajarkan kita, waktu ada orang menasihati kita dan sebagainya, lalu kita terima. Nah, berarti kita sepakat dengan orang itu. Bisa dipahami, saudara. Ini pengertian yang pertama. Sepakatnya yaitu sama-sama seia, sependapat, saling menyetujui ketika ada didikan, ada teguran yang datang kepada kita. Itulah namanya kita sepakat. Ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalimat pertamanya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Tuhan mau artinya kita saling mengaku dosa, saling supaya kita menyetujui, meresponi apa yang salah, apa yang harus kita perbaiki, lalu kita sama-sama sepakat. Nah, oke, saya sepakat, oke, saya seia, oke, saya setuju, oke, saya sependapat. Nah, disitulah Tuhan kabulkan doa kita, disitulah Tuhan memberkati hidup kita. Bisa dipahami, saudara? Bisa amin? Nah, sepakat artinya bahwa waktu kita setuju dengan orang lain, pada waktu posisi kita salah, pada waktu posisi kita harus menerima teguran, menerima nasihat, itu sangat penting, saudara. Itu sangat penting. Ya. Jadi tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap remeh. Aduh, kita salah nih, ada orang kasih teguran, masa bodoh kita cuek nggak mau tahu begini masa bodoh. Makanya hidup kita tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Hidup kita jauh dari berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah waktu kita menerima teguran, didikan, nasihat, maka kita harus terima itu dan setuju dengan orang yang menasihatkan kita, disitulah kita sepakat. Oke. Dan hal ini penting, apalagi bagi di dalam keluarga, suami istri, atau saudara dengan pasangan saudara, dengan anak-anak, ini penting sekali, saudara. Ya, waktu kita selalu sepakat di dalam satu keluarga, di dalam satu pelayanan, di dalam satu grup, di dalam satu komunitas, maka Tuhan akan memberkati hidup kita luar biasa. Bisa dipahami, saudara. Di Amsal 5 ayat 12-13. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Nah, Tuhan bilang kalau kita terima didikan, malah kita arahkan telinga kita, hati kita, diri kita fokuskan kepada pengajar-pengajar kita, kepada guru-guru kita, supaya kita jadi sepakat dengan mereka dan akhirnya kita diberkati. Yang untung kita, saudara. Bisa dipahami, saudara? Iya. Poin yang kedua. Di dalam Matius 20 ayat yang kedua dan 13. Matius 20 ayat 2 dan 13. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini cerita bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penggarap kebun, seorang pengusaha kebun, lalu penggarap ini, pengusaha ini, yang pemilik kebun ini memperkerjakan pegawai-pegawainya. Ya, ceritanya singkatnya ada yang masuk pagi hari lalu setuju upahnya sehari sedinar.
ya, sehari sedinar. Lalu tiba-tiba si pengusaha ini ketemu orang lagi, menarik orang ini masuk untuk bekerja di kebunnya. Mulainya dari siang hari, ya, tetap gajinya sehari sedinar. Lalu tiba-tiba ada sore yang baru direkrut lagi, ada seorang yang baru direkrut lagi sore hari bekerja di kebunnya. Dan ketika petang hari selesai bekerja dibayar juga sehari sedinar. Nah, mereka akhirnya yang lain, yang pegawai yang mulai masuknya dari pagi hari, pegawai yang mulai bekerjanya dari siang hari, iri. Loh, kok saya bekerja dari pagi cuma dapatnya sedinar. Ini yang bekerja mulai masuknya sore sedinar juga. Nah, tapi si pengusaha kebun itu dalam perumpamaan tadi dia bilang begini, loh, kan kita udah sepakat dari awal. Kita udah sepakat. Waktu Anda mau kerja dengan saya, masuk pagi hari, upahnya sehari sedinar, saudara sepakat. Waktu saudara mulai kerja dengan saya, masuk di siang hari, saudara sepakat menerima bahwa upahnya sehari sedinar. Demikian juga dengan orang yang terakhir, yang masuk di sore hari. Saudara-saudara, jadi maksudnya apa? Sepakat itu artinya bahwa kita setuju, sependapat, tanpa ada komplain. Tanpa ada alasan, tanpa ada gangguan-gangguan, tanpa ada ketidakcocokan, tanpa ada ganjalan-ganjalan, tanpa ada apapun. Itu pengertian sepakat. Jadi makanya tadi saya katakan dari awal, kelihatannya sepele, tapi ini betul-betul maknanya luar biasa. Sepakat itu artinya kita betul-betul setuju. Tidak ada komplain di belakangnya, tidak ada gunjang-ganjing di belakangnya. Seringkali kalau kita ikut dalam satu perkumpulan, dalam satu komunitas, dalam satu organisasi, seringkali kita rapat, kita bahas begini-begini, lalu kita di rapat, di forum kita katakan, ya saya setuju, saya sepakat. Tapi di luarnya kita protes, di luarnya kita demo, di luarnya kita ada ganjalan, di luarnya kita ada rasa dongkol dan sebagainya. Itu namanya bukan sepakat. Sepakat itu artinya kita betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, iya setuju. Tidak boleh ada ganjalan, tidak boleh ada protes, tidak boleh ada gonjang-ganjing, saudara. Itu namanya kita sepakat. Dan waktu kita betul-betul sepakat demikian, sepakat tulus, sepakat ikhlas, sepakat benar-benar jujur, maka Tuhan memberkati kita. Setuju? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang sepakat, sungguh-sungguh sederhana. Ya, kita masuk poin yang terakhir, yang ketiga. Dalam Filipi 2 ayat 5-6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, poinnya apa di sini, saudara? Artinya sepakat itu betul-betul sejiwa. Ya, sepakat itu artinya sama dengan sejiwa, identik dengan sejiwa. Tubuh, jiwa, roh, pikiran, perasaan kita betul-betul ya, hampir sama dengan poin yang kedua, tapi ini lebih detail. Ya. Jadi sepakat itu artinya betul-betul seluruh hati dan pikiran kita setuju. Pikiran, perasaan kita, ya, emosi-emosi kita semuanya berarti setuju, sependapat. Sekali lagi, tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada rasa hal-hal yang mengganggu atau mengganjal dan sebagainya. Itulah namanya sepakat, saudara. Bisa dipahami, saudara. Ya, jadi sama dengan kita juga harus betul-betul sepakat dengan pasangan kita, dengan teman-teman kita, ya, dengan pimpinan kita, dengan guru-guru kita, dengan semua orang. Nah, itu namanya kalau kita sepakat ya betul-betul tulus. Ya, tidak ada komplain, tidak ada gangguan, seluruh jiwa, raga kita, pikiran kita sama. Ya, betul-betul lurus, betul-betul tulus. Ya, bisa dipahami nggak ya? Saya pikir bisa dipahami ya, sederhana saja ya. Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang hal sepakat, saudara-saudara. Oke, 3 poin. Yang pertama, sepakat itu artinya pada waktu kita menerima teguran karena kita ada salah atau ada perbedaan dan sebagainya, tapi kita dinasehati, kita harus terima dan kita harus sepakat dengan orang yang menegur atau orang yang memberikan didikan atau guru-guru, pengajar-pengajar seperti tadi firman Tuhan di Amsal. Yang kedua, sepakat itu artinya kita betul-betul tulus, ikhlas. Ya, jangan hanya bilang di mulut di awal setuju, sepakat,
sependapat, tapi di belakangnya kita protes, kita ada ganjalan dan sebagainya. Itu tidak boleh, namanya bukan sepakat. Dan yang ketiga, sepakat itu artinya kita betul-betul sejiwa penuh pikiran dan perasaan kita, terutama apa? Pikiran dan perasaan yang seperti juga terdapat di dalam Kristus. Pikiran seperti Kristus, itu kita namanya sepakat. Oke, bisa dipahami saudara-saudara? Nah, kalau kita semuanya betul-betul bisa sepakat seperti ini, maka disitulah kita akan diberkati. Setuju? Kita akan diberkati. Wah, kalau udah ngomong diberkatinya pasti mau semuanya, oke? Mari kita belajar sepakat, saudara-saudara. Ya, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang sepakat dengan orang lain, dengan teman kita, dengan orang tua, dengan adik, dengan saudara, dengan pembina, dengan tim. Mari kita aminkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, saudara-saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang sepakat. Maka apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita butuhkan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Setuju? Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Jikalau saudara-saudara ada yang selama ini masih belum sepakat, ya, saudara masih suka sering bertentangan, ya, bersinggungan, ya, tidak suka dengan sesama dengan yang lainnya. Mari kita belajar sepakat, saudara. Oke? Terutama dengan orang tua, ya, terutama di dalam keluarga besar kita, itu pasti lebih penting. Oke, dan jikalau di antara saudara ada yang belum sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Tuhan, mari buka pintu hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup saudara hari ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu kali ini. Ajar kami menjadi sepakat Tuhan, supaya kami senantiasa hidup kami pun berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Bapa, bila mana Engkau melihat ada pemirsa, ada penonton yang baru pertama kali membuka hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupnya, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau berkati, Engkau jamah semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati seluruh penonton, seluruh pemirsa yang menonton ini, apapun pergumulannya, apapun kebutuhan mereka, Tuhan berkati sekali lagi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan FIBI mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.